Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang dengar yang penuh harapan. Hari ini aku ingin bicara dengan kamu yang sedang merasa lelah, kamu yang mungkin sedang duduk sendiri, menatap langit tanpa jawaban, atau kamu yang menangis diam-diam di balik pintu tertutup. Kamu masih hidup, dan itu bukan hal sepele. Karena hidupmu, keberadaanmu adalah pertanda bahwa kamu masih punya misi. Tuhan belum selesai dengan kamu. Masih ada bagian cerita yang belum kamu tulis. Dulu, ada seorang pria yang kehilangan segalanya. Pekerjaannya hilang, tabungannya habis, keluarganya menjauh karena skandal yang bahkan bukan kesalahannya. Ia tidur di dalam mobil, mandi di toilet umum, dan makan dari makanan sisa supermarket. Di titik itu, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi suatu malam, di parkiran yang dingin, dia mendengar suara tangisan anak kecil dari mobil sebelah. Dia menghampiri seorang anak perempuan, kotor, kelaparan, dan sendirian. Ternyata ibunya meninggalkannya di sana. Dan pria itu yang merasa hidupnya tak berarti justru menjadi penyelamat. Anak itu kini tumbuh besar, kuliah, dan setiap kali ditanya siapa pahlawannya, dia selalu menyebut satu nama, pria itu. Bayangkan, kalau malam itu dia menyerah, anak itu akan sendiri. Dan dia tidak pernah tahu bahwa hidupnya masih punya nilai. Kamu masih di sini, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, dan itu bukan kebetulan. Setiap pagi yang kamu lewati adalah panggilan. Bangun anakku, aku masih butuh kamu di dunia ini. Mungkin kamu merasa biasa-biasa saja, tapi kamu gak tahu, bisa jadi kamu adalah sumber semangat bagi seseorang. Senyummu bisa menyelamatkan hari orang lain. Doamu mungkin sedang membuka jalan untuk orang lain. Dan lebih penting lagi, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk punya masa depan, dan kamu berhak untuk menemukan tujuan hidupmu lagi. Hidup itu bukan soal besar atau kecilnya langkahmu, tapi soal kamu tetap berjalan. Mari kita renungkan satu pertanyaan sederhana. Kenapa kita selalu menganggap hidup orang lain lebih bermakna daripada hidup kita sendiri? Coba ingat satu orang yang kamu kagumi. Entah itu tokoh besar, seorang ulama, public figure, atau bahkan teman yang kelihatannya selalu kuat. Mereka tampak hebat, bukan karena hidup mereka selalu mudah, tapi karena mereka melanjutkan hidup walau penuh luka. Ada kisah tentang seorang wanita yang kehilangan suaminya dalam kecelakaan. Lalu anak sematawayangnya terkena kanker. Dia nyaris gila, tapi bukannya hancur, dia justru mendirikan yayasan kanker anak. Kini ratusan keluarga tertolong. Semua karena dia memilih untuk tidak menyerah saat hidupnya nyaris runtuh. Apa artinya? Rasa sakitmu hari ini bisa jadi fondasi perubahan untuk banyak orang. Kalau kamu mau terus berjalan. Hidup tidak selalu memberi kita jawaban saat kita ingin, tapi hidup selalu memberi kita pelajaran. Kalau kita mau diam sebentar dan mendengarkan. Mungkin kamu tidak tahu untuk apa kamu hidup sekarang, tapi itu bukan berarti kamu tidak punya tujuan. Itu hanya berarti kamu sedang dalam proses menemuinya. Ada orang yang menemukan tujuan hidupnya di usia 20, ada yang di usia 40, ada pula yang baru menemukan arti hidup setelah kehilangan segalanya. Dan itu tidak apa-apa. Jangan buru-buru. Tujuan hidupmu bukanlah perlombaan. Itu adalah perjalanan, dan setiap langkahmu hari ini sedang menuntunmu ke sana. Tapi saya merasa kosong. Iya, aku paham. Kekosongan itu bukan tanda kamu gagal. Justru itu bisa jadi undangan dari Tuhan untuk mengisi ruang hati yang selama ini dipenuhi oleh dunia. Sadarkah kamu, setiap malam saat kamu tidur,
Tuhan jaga nafasmu. Setiap pagi saat kamu bangun, itu adalah perpanjangan izin untuk melanjutkan cerita hidupmu. Allah tidak akan membiarkan sesuatu bernyawa tanpa maksud. Jika hari ini kamu masih bernyawa, berarti kamu masih dibutuhkan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. QS Al-Baqarah 216. Bisa jadi kegagalan kemarin menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Bisa jadi keterlambatan rezekimu adalah cara Allah menjaga hatimu. Dan bisa jadi rasa hancurmu hari ini adalah pintu menuju pemahaman yang selama ini kamu cari. Kalau kamu sedang mendengarkan ini sambil menangis, it's okay. Menangis itu bukan tanda lemah. Bahkan Nabi pun menangis. Yang penting, setelah tangisan itu reda, kamu bersedia mencoba lagi. Meskipun kamu takut, meskipun masih sakit, meskipun tidak ada yang menjanjikan hasilnya. Karena kadang, keberanian terbesar adalah ketika kamu memutuskan untuk tetap hidup, walau hatimu belum sembuh. Hidup itu seperti lukisan. Terkadang, bagian awalnya tampak abstrak, berantakan, tidak jelas bentuknya. Tapi pelan-pelan, Tuhan melukis dengan warna yang berbeda, menambahkan garis baru, memperhalus sudut-sudut yang tajam. Dan tahu-tahu, lukisan itu jadi sesuatu yang indah. Jangan menilai hidupmu hanya dari satu babak. Cerita indah selalu butuh waktu untuk selesai. Dan kamu masih dalam proses menulisnya. Tarik nafas dalam-dalam, tersenyumlah walaupun berat, dan bisikan dalam hati, aku masih hidup. Berarti aku masih punya tujuan. Mari kita tutup sesi ini dengan doa. Ya Allah, aku mungkin tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku. Tapi aku percaya Engkau tahu jalan terbaik untukku. Jika aku lelah, beri aku kekuatan. Jika aku ragu, beri aku cahaya keyakinan. Dan jika aku ingin menyerah, tuntunlah aku kembali. Jangan biarkan aku berjalan tanpamu. Karena tanpamu, aku bukan apa-apa. Amin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. QS Ad-Dariyat 56. Ibadah bukan hanya soal sholat dan doa, tapi juga tentang menyambung kehidupan, menyembuhkan luka, memaafkan masa lalu, dan terus bangkit ketika jatuh. Rasulullah pun pernah mengalami masa-masa penuh penolakan, tapi beliau tetap melanjutkan hidup karena beliau tahu tugasnya belum selesai. Dan kamu pun begitu. Jika Tuhan masih memberikanmu nafas hari ini, artinya Tuhan masih punya harapan padamu. Kalau kamu merasa podcast ini menemanimu di masa sulit, bagikan ke seseorang yang kamu sayangi. Mungkin itu bisa jadi alasan mereka bertahan juga. Dan jika kamu ingin dengar sesi seperti ini setiap minggu, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah ini. Ceritakan bagian mana yang paling menyentuh kamu. Karena kamu tidak sendiri, karena kamu berharga, karena kamu masih punya tujuan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.